Jadi lek sampean saiki mempelajari dawuhnya Imam Ghazali itu sampean bisa mereka-reka kira-kira selama ini sholat kita itu bagaimana kira-kira. Sampean sudah khudu' kah? Sudah khudurul qalbi kah? Sudah khusyuk kah? Belum. Berarti podo koyok menungso gak ono rohnya, gak ada nyawanya. Tapi untungnya Imam Ghazali itu di akhir mengatakan bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari fatwa dari ulama fikih. Apa itu fatwa ulama fikih? Setidaknya walaupun tidak bisa keseluruhan sholat fuduk, ulama fikih itu ono sampean maca kitab apa Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab sampai kitab napa mawon sing kitab fikih. Adakah ulama fikih yang mensyaratkan atau menjadikan khusyuk menjadi rukun sholat? Sholat lek gak khusyuk sholatnya gak sah ada? Gak ada. Tapi ulama fikih hanya mencantumkan sedikit. Hanya mencantumkan sedikit sing jenenge wong sholat kudu khudurul qalbi ketika apa? Ketika apa? Lek fikih nang fikih. Ketika niat. Inda takbiratil ihram, Allahu akbar, niat ingsun salat zuhur. Kan kudu enek ngono to? Setidaknya saksrit enek khuduril qalbi. Sehingga katanya Imam Ghazali, wis gak popo, masih setitik. Masih setitik ibaratnya koyok dene wong lengkap jasate, lengkap ono tangane, ono sikile, ono jasadnya, ada tubuhnya, ada wajahnya, juga ada rohnya, masih gak iso obah. Ada nggak orang seperti itu? Wong urip tapi gak iso obah, ada nggak? Nah, contohnya apa? Wong koma. Berarti lah awake dhewe salat hanya khuduril qalbi indan niat, wis gak popo mendingan. Sing penting salate enek rohnya, masih ya salate kaya wong koma. Ngoten. Niku dawuh Imam Ghazali ngoten. Itu pun kalau di dalam fikih sama lihat kan, kalau di dalam fikih itu pun khilaf. Sebagian ulama ada yang mengatakan khuduril qalbinya ketika niat itu kita harus khuduril qalbi mulai hamzahnya Allahu Akbar, hamzahnya takbir sampai roknya takbir ya kan. Niat ingsun sholat duhur petang rakaat makmum adaan kan harus seperti itu. Ada yang wis gak popo, sak srit ae sing penting bersamaan dengan salah satu bagian dari Allahu Akbar. Nah, itu tambah malah koma, double koma nih. Sing sidik-sidik ini. Lah ini menjadi bukti bahwa Kanjeng Nabi niku boten bertugas hanya menunjukkan kaifiyati adail ibadah zahir saja, tapi juga kaifiyati adail ibadah batin. Yo jasmani, yo rohani. Makanya di dalam apa itu? Di dalam nadhoman Hidayatul Atqiya, nadhomannya Syekh Zainuddin Al-Malibari yang kemudian disare menjadi Kifayatul Atqiya. Ala syarhi Hidayatul Atqiya niku beliau ndawaken takwal ilah madaru kulli sa'adatin. Takwa nanggene Gusti Allah niku menjadi kunci dari segala keselamatan. Lah niku kali Syekh Abu Bakar Syato dalam kitab Kifayatul Atqiya disarai kali Syekh Abu Bakar Syato niku dipun dawaken takwal ilah itu tidak hanya takwa bimakna imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi saja, tapi takwal ilah itu maknanya adalah takwa zahir wal batin, takwa zahiran wa batinan. Khomisan kang kaping 5 takrirul hududi, netepaken pira-pira watesan. Wawat il qawaidilan nyelehake pira-pira kaidah allati kang yunsaju kang den runtutaken sapa almar'u awa-awaan alaiha ing atase qawaid fi jami'il muamalati ing dalem sekabehane pira-pira muamalah. Kaiko bizina koyok tatrapane wong zina. Wakot iya disari kilan ugel tangane wong kang nyolong. Wakot lil qatili lan matenine wong kang mateni. Wahadil qadhifi lan hate wong kang dalih. Dalih niku menuduh zina. Wasyari bil khamri lan wong kang ngombe arak.
wa tamyizil halali lan wong kang bedakaken halal minal harami saking haram. Fala yuraku mongko ora den ilekake apa damun getih wala tudaji ulan ora den turoni sapa imraatun wong wadon ajnabiyatun kang liya. Wala yusrafulan ora den tasarrufake apa dirham wahidun kang siji illa fi wajil halali angin ing dalem dalan kang halal. Wa halu majara lan sak teruse minal qawaidi saking pira-pira kaidah wal qawanini lan pira-pira undang-undang allati kang yuqamu kang den jenengaken biha kelawan qaid apa manarul adli batasan utawa pelanggarane adil. Hatta tastaqimu sehingga jejeg apa ahwalul ibadi pira-pira tingkahe pira-pira kawula. Wa yusawidulan rata apa al amnu aman fil biladi ing dalem pira-pira negara. Fahum mongko utawi iki mursalin utawa mursalun rasul min hadil wajati saking iki arah iku qaimuna pira-pira kang nggoni maqamal qada'i ing dalem panggonane qada wal musyarri'ina lan pira-pira wong kang gawe syariat. Selanjutnya termasuk tugasnya Rasul juga adalah menetapkan batasan-batasan dan kaedah-kaedah yang dengan batasan dan kaedah itu diruntutkan segala muamalah, ditata dengan sedemikian rupa segala muamalah manusia di dunia niki. Bagaimana di dalam Islam itu ada iqabiz zina, hukuman bagi orang yang berzina. Bagaimana ada iqabiz sarik, hukuman bagi orang yang mencuri. Bagaimana ada haddil qadhif, hukuman hadnya orang yang menuduh berzina. Bagaimana ada hukuman syaribil khamri dan seterusnya. Niku juga bagian dari tugasnya Rasul menyampaikan larangan atau aturan-aturan itu kepada manusia. Itu kan penting. Coba sampean bayangkan, kalau nggak ada aturan demikian yang ditata sedemikian rupa, kira-kira bagaimana? Kira-kira hidup kita itu bagaimana? Hidupnya menungso nih. Nggak beraturan coba. Wes, gak usah Islam wes. Nang Indonesia apa maneh? Nang Indonesia gak ono undang-undang, nggak ada undang-undang KUHP pamane. Kira-kira piye kira? Ya bojone wong digasak, jikuk bondone wong ya sak penake dhewe kan koyok petik to. Koyok petik, koyok wedhus ngoten lho, enggak punya aturan dia. Isu iki wedokan iki engko sore wedokane tanggane kan gitu wedhus itu. Ayam itu. Moro nang kene nek sing cocok gasak, moro rono nek sing cocok gasak. Ya itu aturannya makhluk Gusti Allah sing gak duwe aturan. Ya kayak kewan akhirnya. Kayak kewan. Coba bayangkan nang Indonesia itu. Gak ono aturan ngono kuwi. Sering kan lek kula sering delok TikTok itu. Ada orang ngonten TikTok itu sering, jika umpama di dunia ini seluruh orang menjadi baik. Nah, udah kayak sampai enek maling dodok-dodok nyun sewu kula badhe mal. Oh nggih monggo ngono ki. Itu kan bayangan-bayangan seperti itu loh. Ya kita tinggal bayangkan saja jika di dunia ini tidak ada aturan. Coba bagaimana? Apakah enggak menjadi jahiliyah lagi? Nah itu loh termasuk salah satu wadifatur rasul. Ya, termasuk salah satu wadifatur rasul. Mulane koyok Pak Polisi kadang-kadang kita berpikir gini ya. Kita berpikir gini. Lah iya, ngapain kita itu di Indonesia itu ada Pak TNI itu. Ada Menteri Pertahanan. Pak Prabowo, aku gak promosi loh ya. Aku gak promosi. Engko dikira aku apa kampanye, enggak. Karena kemarin saya baca TikTok gitu loh. Polisi-polisi pada nesu. Saman pengen delok debat presiden enggak? Yang Pak Prabowo dintai karo nomor 1 sama nomor 3 itu gara-gara dinilai. Kalau kamu berapa nilainya? 5. Kalau kamu jangan malu 11. Terus akhirnya dinilai 11 dari
100 itu kan banyak yang marah itu para polisi-polisi. Jari ini Pak polisi-polisi TNI. Ya jangan gitu dong. Itu namanya kan ngentai kita-kita. Menteri Pertahanan itu membawai TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan apa? Udara, Laut, Darat. Lah kalau dinilai segitu coba bayangkan. Kalau ada apa-apa saya diam saja, pomo aku motung jari ini TNI. Pomo aku motung, wis karepmu, pamane pemilu geger-geger awakmu ditonyoni wong-wong, dikepruki wong-wong wis karepmu. Pomo aku motung piye jal? Sampai segitunya loh. Kalau kita berpikir gini juga, aku kadang-kadang mikir, saya sering diskusi dengan Neng Nurul itu ketika saya pulang ke Panjen ya. Saya pulang ke Panjen itu kan melewati zon sipur. Zon sipur itu kan gini TNI. Kadang berpikir gini, pernah suatu saat itu jagung. Lah iya. Nyapo wong-wong itu tugas yo, nek latihan, melayu-melayu. Wong saiki negarane aman, enggak ada perang, enggak ada apa gitu. Terus ngapain tugasnya? Dan ngapain nek melayu-melayu, renang, terus gak nyapopo, digaekne omah nang kono kau. Tapi kita sebetulnya berpikirnya gini, coba bayangkan kalau di negara, walaupun sekarang aman, sekarang nggak ada peperangan, coba bayangkan kalau tidak ada orang-orang itu, tidak ada TNI itu, angkatan udara kah, angkatan laut kah, angkatan darat kah? Kalau tidak ada orang-orang itu, kira-kira apakah kita menjadi negara yang hebat? Apa gak dilu-dilu diparani karo pamane Londo, Inggris. Alah iku gak duwe keamanan iku, parani jajah kan gitu pastinya. Ketoke tenguk-tenguk, itulah yang menjadi negara kita kuat. Ya ora? Coba dipikir. Iki aku gak promosi Pak Prabowo loh sekali lagi ya. Kalau kita pikir kita itu menjaga negara kita itu dianggap sebagai negara kuat karena pertahanan kita kuat. Oh, jenengan lek takok anak kula Miro niku sering delok TikTok. Indonesia nomor berapa kekuatan militernya? Oh, nomor anu Bu ya. Apal anakku. Mergane senang delok TikTok. 7 negara dengan pertahanan hebat. Nomor 1 ini punya tank sekian, punya pesawat tempur sekian, punya. Loh, masih pesawat tempurnya gak tahu digawe tempur. Itu sudah menjadi kekuatan yang luar biasa di negara kita. Maksudnya apa? Undang-undang ini penting. Aturan-aturan bermuamalah dalam kehidupan itu penting. Dan penting disampaikan, penting dimengerti. Jangan dikira, ala wong kula wis pinter-pinter, Mas yo gak ngaji, Mas yo gak beragama Islam, yo ngerti lek mateni iku gak apik, yo ngerti lek sing jenenge zina iku gak apik. Loh, jangan dikira loh ya. Jangan dikira lek umpama enggak ada aturan yang ditata demikian rupa, bisa terjadi itu kehidupan jahiliyah seperti zaman dulu itu. Bisa terjadi. Setidaknya sampeyan iku ono remnya. Percaya enggak? Setidaknya sampean sekarang itu ada remnya. Sampean gelem omone parani arek lanang, dijabut kudungmu, terus diambungi, terus dimek-mek. Gelem sampean? Gelem? Enggak gelem kan? Kenapa? Setidaknya kita ada remnya. Kita tahu bahwa itu sesuatu yang jelek, sesuatu yang dilarang oleh agama, sesuatu yang dosa. Setidaknya kita ada remnya. Saiki umpama sampean kepethuk arek lanang sing paling ganteng, paling mbok senengi, opa-opa paman. Apakah kemudian sampean akhirnya ngetek moro nang DE terus minta tidur bersama? Tidak kan? Kenapa? Karena ada remnya itu. Karena ada aturannya. Ada undang-undangnya. Coba bayangkan ketika tidak ada undang-undang yang diatur sedemikian rupa. Oh, ngono kuwi lha kok gak nikmat, kok gak kesempatan untuk melakukan dosa. Itu loh. Itu pentingnya itu. Makanya takrirul hudud wawat il qawaid allati yunsajul mar'u 'alaiha fi jami'il muamalat niku penting banget. Jangan kemudian sampean beranggapan bahwa itu tanpa agama pun akal sudah bisa menilai mana yang baik, mana yang benar. Sampean lek tahu gak tahu ngaji ya sampean. Lek tamat SMA burung bayi. Sudah pernah ngaji usul fikih belum? Sudah ya. Usul fikihnya apa sih? Mabadiul apa kayak sing sama ngaji? Mabadiul awaliyah ya. Wis lali tambahan.
Lek diunggahne titik nek kitab usul fikih jenenge Lubul Usul. Nang Lubul Usul itu ada pembahasan hal hasan wal qabih, hal kasan. Apakah sesuatu yang baik dan buruk itu dengan nilai agama atau bil akal? Itu kan khilaf. Ya bener sih, bener. Akal itu kan ya iso menilai to. Saiki umpama sampean gak ngaji blas pamane. Akal kan juga bisa menilai bahwa napuk uangku perkara sing gak apik. Ya bener ya. Bahwa membunuh itu sesuatu yang tidak baik. Bener. Hasan wal qabih itu akal bisa menilai. Tapi jumhur ulama tetap mengatakan bahwa penentunya adalah agama. Itu loh. Maka yang watil qawaid, menetapkan undang-undang, menetapkan aturan itu adalah agama. Loh, lah terus ya nopo koyo teng Indonesia niki? Teng Indonesia niki mboten sesuai aturan agama di undang-undangi. Lek nang agama kan bagaimana kalau orang mencuri itu harus dipotong tangan. Bagaimana orang yang berzina itu harus dicambuk, ya kan? Lek nang Indonesia ada nggak seperti itu? Ada nggak? Ada di sana di Aceh. Ya di Aceh, hanya di Aceh saja. Tapi kalau di sini kan nggak ada. Lah itu bagaimana? Ya nggak ada masalah. Itu hukum negara. Berarti negara Indonesia itu bukan negara Islam dong. Nah, Indonesia itu negara Republik Indonesia. Negara negara demokrasi Republik Indonesia. Bagaimana kita hidup di sini? Ya penak tuh sama selama ini penak tuh urip nang ngene. Penak, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Enggak semuanya itu harus diterapkan hukum-hukum Islam itu enggak semuanya harus menjadi sebuah aturan negara. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya, enggak semuanya. Sampeyan delok mulai zaman Kanjeng Nabi sampai zaman sakniki yang hidup di zaman kekhalifahan mulai Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sama delok. Ada berapa kasus potong tangan? Ada berapa kasus cambuk gara-gara zina? Kecil banget. Itu menjadi bukti bahwa aturan itu tidak harus kemudian serta-merta langsung diterapkan di sebuah negara. Bisa jadi negara itu akan hancur loh. Coba bayangkan kalau aturan langsung diterapkan di Indonesia gitu. Apa gak hancur kira-kira Indonesia? Yang Indonesia itu mengakui lima agama. Nah, maka teori yang dipakai adalah apa jenenge? Perjanjian piagam Madinah. Piagam Madinah wis dicontoni karo Kanjeng Nabi. Pun. Yang keenam, sadisan kang kaping 6 yasrafuna mertelaake sapa mursalun lil insani maring manungsa aturuqa ing pira-pira dalan allati kang tastaqimu kang dadi jegjeg dia kelawan turuk apa hayatuhu uripe insan wa ya'uddu naulan gegere sapa mursalin ing insan alat tiba iha ing atase anut aturuk kahaddi kaya gegereine insan alam nisati ing atase trengginas fil amali ing dalam amal wadara baum lan oleh gawe contoh sapa mursalun lahu maring insan al amthala ing pira-pira tulodo wanut lan ngucape mursalun bil hikmati kelan hikmah allati kang tabghadu kang bendoake apa hikmah ilahi maring insan al kasala ing aras-arasan. Termasuk Kanjeng Nabi, termasuk seorang rasul itu juga menjadi uswatun hasanah, menjadi teladan bagi kita semuanya. Bagaimana cara berbicaranya yang lemah lembut, bagaimana an-nisat fil amal, bagaimana semangatnya dalam beramal dan seterusnya, itu juga menjadi contoh bagi kita semuanya. Wakis ala hadza kullama law qama bil insan minal a'mal, wakis lan niyasna sapa sira ala hadza ing atase iki kuwabeh kullama ing sakabehane barang law qama lamun jumenengi bi kelawan masapa al insanu minal a'mal fi hadil hayati ing dalam iki kauripan donya la asa mongko yektine urip sapa insan aisyatan kelawan urip radiyatan kang den ridhoni mardiyatan tegese kang den ridhoni.
kon niasuna dhewe segala kehidupan yang untuk kebaikan kita, untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat itu menjadi wadhifatur rasul. Nah, itulah kira-kira mungkin segitu dulu ya. Niki di sini disebutkan ada 6 wadhifatur rasul, monggo nanti dipahami sendiri dan disuruh mengkiaskan berbagai macam lain yang kira-kira menjadi qoma bil insan minal a'mal fi hadil hayati dunya, yaitu bagian dari wadhifatur rasul. Niku mawon wa alam bisawab al-Fatihah.